Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang hak cipta, yaitu mata kuliah Etika Profesi Teknik Informatika yang diampu oleh Ibu Nur Insan Tangkelangi SPD. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu ada Muhammad Adwan, Dwi Ade Refli, Abdul Latif Mustafa, dan saya sendiri Febrianti selaku sebagai moderator. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Adwan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sejarah hak cipta. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris. Secara harfiah artinya hak salin. Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dan sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya, sehingga kemungkinan para penerbitlah bukan para pengarang yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Saudara Dwi Ade Refli. Saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dwi Ade Refli. Saya akan melanjutkan materi ini tentang hak cipta. Fungsi dan sifat hak cipta. Pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik keseluruhnya maupun sebagian, karena A. Pewarisan, B. Hibah, C. Wasiat, D. Perjanjian tulis, dan E. Sebab-sebab lain yang dibenarkan atau peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis hak cipta. Pertama, hak ekonomi, yang berarti hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Kedua, hak moral, yang berarti hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun. Ketiga, hal-hal yang tidak bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Keempat, ciptaan di luar bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Kelima, ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta. Keenam, ciptaan yang bersifat abstrak. Selanjutnya akan dibacakan pemateri ketiga, yaitu Abdul Latif Mustafa. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Mustafa. Saya berasal dari kelompok 5, akan membacakan sedikit materi tentang hak cipta, yaitu poin pertama, penegakan hukum hak cipta. Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukuman berdata. Namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Poin kedua, pengecualian dan batasan hak cipta. Pengecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak melakukan hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contohnya, perkecualian hak cipta adalah doktrin Faurisce atau five dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan berbanyak pembayaran ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta. Sekian dari materi saya. Terima kasih.
Selanjutnya, pemateri keempat akan dibacakan oleh saya sendiri, Febrianti, selaku sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Cara pendaftaran hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk pendapatan hak cipta. Baik, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari makalah kami, yaitu hak cipta adalah hak dari pembuat suatu ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya. Hak cipta merupakan hak untuk menjalin suatu ciptaan yang juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggadaan tidak sah atas suatu ciptaannya. Hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Sekian dari makalah kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan yang kurang baik. Karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet.